Dalam sejarah Indonesia, beberapa kerajaan dan kesultanan memiliki peran yang sangat penting dan tak terpisahkan. Mungkin di era modern ini, yang paling kita kenal adalah Kesultanan Yogyakarta. Namun, tahukah kamu bahwa Indonesia dulunya memiliki banyak kerajaan dan kesultanan lainnya yang pernah berkembang pesat di berbagai wilayah? Salah satunya adalah Kerajaan Demak, yang memiliki sejarah yang sangat menarik. Kerajaan ini bukan hanya sekedar kerajaan biasa, melainkan juga merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Yuk kita telusuri bersama. Sejarah Demak tak bisa dilepaskan dari runtuhnya Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang pernah berjaya di Jawa. Di saat Majapahit melemah karena perebutan tahta dan serangan internal, muncullah sosok muda yang kelak mengubah sejarah, yaitu Raden Patah. Menurut tradisi, Raden Patah adalah putra Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dari seorang putri Campah. Kisah ini penuh dengan nuansa drama. Seorang putra berdarah istana Majapahit, tetapi tumbuh sebagai Muslim. Lalu kelak mendirikan kerajaan baru berlandaskan Islam. Dengan dukungan para ulama dan wali songo, Raden Patah membangun pusat kekuasaan di Gragawangi, sebuah kawasan rawa-rawa yang kemudian dikenal dengan nama Bintoro Demak. Disinilah Demak berdiri sekitar tahun 1475 sampai 1481 Masehi, menandai babak baru sejarah Jawa. Raden Patah bukan sekedar raja, ia adalah simbol transisi dari era Hindu-Buddha ke era Islam. Ia memerintah dengan sangat bijak, menjadikan Islam sebagai landasan hukum sekaligus merangkul berbagai kalangan pedagang yang datang dari mancanegara. Di masanya, berdirilah Masjid Agung Demak, ikon yang hingga kini masih berdiri megah. Masjid ini bukan hanya rumah ibadah, melainkan pusat kegiatan sosial, politik, hingga dakwah Islam. Konon, tiang penyangganya, Soko Tatal, dibuat dari potongan kayu yang disatukan oleh Sunan Kalijaga. Sebuah simbol, meski berasal dari potongan-potongan berbeda, jika disatukan tetap mampu menopang bangunan yang besar. Sepeninggalan Raden Patah, tahta jatuh pada putranya, Pati Yunus, pada tahun 1518. Pati Yunus dikenal dengan julukan Pangeran Sabranglor karena keberaniannya menyeberang laut menuju Malaka untuk melawan Portugis. Bayangkan keberanian itu, seorang penguasa muda dari Demak memimpin armada laut menyerang benteng Portugis yang bersenjata meriam modern. Meskipun 2 kali gagal merebut Malaka, keberaniannya membuat Demak disegani. Pati Yunus gugur pada tahun 1521 dan namanya dikenang sebagai pahlawan yang berani menantang bangsa Eropa pertama kali di Nusantara. Setelah Pati Yunus tampuk kekuasaan beralih ke Sultan Trenggono tahun 1521 sampai 1546. Inilah masa keemasan Demak. Di bawah Sultan Trenggono, wilayah kekuasaan meluas pesat. Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga sebagian Jawa Barat berhasil dikuasai. Tahun 1527, pasukan Demak di bawah pimpinan Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Nama Sunda Kelapa kemudian diganti menjadi Jayakarta, cikal bakal Jakarta hari ini. Sultan Trenggono juga berhasil mendudukan daerah-daerah strategis seperti Cirebon, Tuban, Madiun, hingga Kediri. Ia menjadikan Demak bukan hanya pusat dakwah Islam, tetapi juga kekuatan militer dan politik terbesar di Jawa. Namun, masa kejayaan ini berakhir tragis. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono gugur dalam ekspedisi militer di Pasuruan. Sejak saat itu, awan gelap mulai menyelimuti Demak. Peninggalan Sultan Trenggono, tahta jatuh pada Sunan Prawoto. Namun Sunan Prawoto lebih tertarik pada kehidupan keagamaan daripada urusan politik. Ia sering disebut lebih cocok menjadi seorang ulama ketimbang seorang raja. Kelemahannya dalam politik membuat Demak goyah, ditambah lagi dendam lama mulai bangkit. Sunan Prawoto akhirnya dibunuh oleh orang suruhan Aryo Penangsang, putra dari Sekar Sedelepen yang merasa berhak atas tahta Demak. Aryo Penangsang kemudian naik tahta, memindahkan pusat pemerintahan ke Jepang, sekarang Bojonegoro.
Namun, pemerintahannya penuh dengan konflik. Ia terkenal keras, bahkan kejam, hingga banyak adipati dan bangsawan menentangnya. Puncaknya, Aryo Penangsang dibunuh oleh pasukan gabungan yang dipimpin oleh Ki Ageng Pemanan dan Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Kekalahan Aryo Penangsang menandai berakhirnya era Demak, digantikan oleh Kesultanan Pajang. Meski singkat, Demak meninggalkan warisan sosial, politik, dan ekonomi yang penting. Warisan sosial yaitu Islam memperkenalkan sistem egaliter. Tak ada kasta seperti dalam Hindu-Buddha, raja dan rakyat bisa berdiri sejajar dalam ibadah, seperti sholat Jumat. Dakwah Wali Songo memperkuat penyebaran Islam yang cepat dan damai. Warisan politik, Demak adalah simbol kebangkitan politik Islam. Ia menandai berakhirnya dominasi Hindu-Buddha di Jawa, sekaligus sebagai benteng melawan Portugis. Sistem pemerintahan berbasis sultan, dan adipati memperkuat otoritas pusat, meski pada akhirnya juga menimbulkan konflik internal. Ketiga, warisan ekonomi. Lokasi Demak di pesisir utara menjadikan pusat perdagangan internasional. Beras Jawa, hasil pertanian dari pedalaman, menjadi komoditas utama. Sementara pelabuhan seperti Jepara, Tuban, dan Cirebon menjadi jalur keluar masuk barang dagangan. Ada 3 faktor yang membuat Demak runtuh. Pertama, perang saudara. Perebutan tahta antar keturunan Raden Patah menimbulkan dendam berkepanjangan. Kedua, pertikaian keluarga. Banyaknya istri dan anak dari garis berbeda membuat klaim tahta semakin rumit. Ketiga, pemerintahan yang lemah. Raja-raja setelah Sultan Trenggono gagal menjaga stabilitas, terlalu sibuk berperang dan kurang memperhatikan rakyat. Semua itu membuat Demak rapuh, hingga akhirnya runtuh dan digantikan oleh Pajang. Meski runtuh, Demak meninggalkan warisan yang tak ternilai, seperti Masjid Agung Demak dengan Soko Guru dan Soko Tatal, simbol persatuan. Juga Pawestren, ruang khusus ibadah perempuan, menunjukkan peran penting wanita dalam Islam. Juga ada situs Kolam Wudhu, bukti perhatian pada kebutuhan umat. Warisan ini membuat Demak tetap hidup meski kerajaannya telah tiada. Kerajaan Demak mungkin hanya bertahan sekitar 1 abad. Tetapi dalam waktu singkat itu, ia berhasil menggeser Hindu-Buddha menuju era Islam di Jawa, menjadi pionir perlawanan melawan Portugis, dan menjadi pusat dakwah, politik, dan perdagangan. Demak adalah simbol bahwa sebuah kerajaan tak diukur dari lamanya ia bertahan, melainkan dari jejak sejarah yang ditinggalkan. Dan hingga kini, jejak itu masih bisa kita saksikan di Masjid Agung Demak, serta dalam identitas Islam yang mengakar kuat di Pulau Jawa. Mungkin Demak telah runtuh berabad-abad yang lalu, namun bayangan megahnya masih menggema di angin laut utara Jawa. Tak akan mengingatkan kita bahwa setiap peradaban, sekecil apapun usianya, dapat mengubah arah sejarah sebuah bangsa. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.